Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang saya akan mengabsen. Nisa Huril Aini, Ada. Hajar Zahra Nur Habibah, gak ada ya. Ifatul Eka Damayanti, Ada. Ahmad Afikanaki, gak ada. Zulfiana Mazuni, Hadir. ya baik. Yang gak ada mungkin gak ada sinyal ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang malaikat selalu bersamaku. Nah, ini malaikat selalu bersamaku. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Kelihatan kan sama PPT-nya? Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota seluruh tubuh. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaika adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur, sebagai utusan Allah yang selalu taat, patuh, dan tidak pernah membangkang atas perintah-perintahnya. Orang yang mengimani malaikat akan senantiasa berhati-hati dalam berkata-kata maupun perbuatan. Hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya beriman kepada malaikat adalah fardhu ain, karena merupakan salah satu dari rukun iman selain iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat merupakan makhluk gaib, manusia dan jin makhluk yang nyata. Ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada yang taat, ada yang durhaka kepada Allah, sedangkan jin selalu durhaka kepada Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia dan jin mempunyai jenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin selalu makan, minum, tidur, dan kawin. Selanjutnya, jumlah malaikat. Karena malaikat sifatnya gaib, jadi manusia tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya malaikat. Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. 2 malaikat Mikail. 3 malaikat Israfil. 4 malaikat Israil. 5 malaikat Munkar. 6 malaikat Nakir. 7 malaikat Rokib. 8 malaikat Atid, 9 malaikat Malik, 10 malaikat Ridwan. Nah, dari 10 malaikat ini, setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail
tugasnya mengatur urusan makhluk Allah sekaligus mengatur rezeki manusia. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya, termasuk malaikat-malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanya kepada orang yang sudah berada di dalam kubur. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik semua manusia yang ada di bumi atau di dunia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia ketika di dunia. Malaikat Malik, tugasnya pemimpin penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi surga serta menyambut hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Dan selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengawasan malaikat Allah. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud dan tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukan ibadah. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan perilaku mulia malaikat? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Bagaimana cara menerapkan perilaku mulia? Itu kan ya pertanyaannya. Ya, Nah, caranya dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan. Gitu. Sudah cukup? Sudah paham? cukup. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, ada yang mau tanya? Ayo selanjutnya, gak ada yang mau tanya? Sudah, gak ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Iya, silahkan. Hikmah mengimani malaikat. Gimana? Coba diulang lagi pertanyaannya. Apa hikmah mengimani malaikat? Oh ya, apa hikmah mengimani malaikat? Jawabannya, hikmah mengimani malaikat diantaranya adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk berhati-hati dalam dan meningkatkan amal serta menghindari diri dari sifat tercela. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. kenapa malaikat itu selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah? Ya, terima kasih. Kenapa malaikat selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah? Ya, jawabannya karena malaikat selalu taat kepada Allah karena malaikat diciptakan tanpa adanya syahwat. Sehingga malaikat selalu fokus terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sudah, gak ada yang mau bertanya lagi? Sudah Bu. Sudah apa? Teman-teman sudah paham semua? Insya Allah paham. Ya sudah, kalau begitu, kalau teman-teman sudah paham semua, materi hari ini kita akhiri ya. Ya Bu. Ya Bu.
Ya sudah, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.